Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Nah, di tutorial ini saya akan bagikan tentang cara membongkar mesin Vario 125 ya. Baik itu Vario 125 all, 125 LED ataupun Vario 150 ya. Nah, ini tutorial ini berguna untuk bagi kalian yang membongkar mesin itu sendirian ya, tanpa ada bantuan teman ataupun connect ya. Nah, keuntungan dari cara tutorial ini adalah kita tidak perlu membuka atau memisahkan mesin dengan sasis ya. Jadi kalian bisa lakukan sendiri di rumah tanpa ada bantuan ya. Kalau misalnya lagi bongkar sendiri gitu ya, nggak ada siapa-siapa. Kalau misalnya dipisah mesin sama bodi, otomatis kita kesusahan nanti pas memasangnya ulang ya, bodi ke mesin ya, sasis ke mesin gitu. Kita akan kesusahan kalau tanpa ada bantuan orang lain ya. Nah, berhubung saya di sini hanya sendirian, jadi saya akan membagikan cara saya dalam membongkar mesin motor ini ya, secara sendiri gitu. Gimana caranya? Nah, ini sebenarnya banyak cara ya. Kalau misalnya dipisah juga bisa, itu akan lebih enak dalam mengerjakan, cuman kita butuh bantuan orang lain kalau misalnya kita merakitnya ulang gitu ya. Nah, ini caranya gimana guys kalau tanpa bongkar, tanpa memisahkan rangka sama mesin. Nah, kita cukup buka bagian pelek ya, bagian pelek belakang sama shock breaker belakang ya. Nah, ini bagian-bagian mesin depan ini kita bisa buka tanpa ini ya, walaupun agak sempit celahnya, cuman masih bisa kita dalam membuka bagian-bagian samping kiri kanannya. Nah, ini posisinya kalau kita tanpa lepas pelek sama shock breaker ya, ini nanti akan susah mesin depan melewati sasis ini ya, karena terhalang sasis. Nah, kebanyakan kan pasti dipisah, posisi rangka sama mesin itu kebanyakan dipisah. Nah, kalau tanpa dipisah rangka sama mesin, nah ini caranya. Salah satu, buka pelek belakang plus shock breaker belakang. Nanti tinggal kita jungkit ya, atau tarik ke atas. Nah, baru bisa copot ini ya, melewati sasis bagian tengah ini ya. Nah, ini khusus tutorial bagi yang membongkar mesinnya itu posisinya sendirian ya, nggak ada kawan, nggak ada teman ya. Karena keuntungannya di sini, terletaknya di sini, dia tanpa memisahkan mesin sama rangka. Nah, kalau misalnya kalian bekerja dalam bengkel umum, itu otomatis kan kawan banyak ya. Jadi ya saya sarankan lebih enaknya dipisah mesin sama bodi. Ada dua cara, yaitu yang pertama copot spool plus magnet, nanti kita gantungkan sama copot sensor kilometer bagian belakang. Nah, baru kita bisa buka ini buat memisahkan. Nah, yang kedua, kita copot tanpa membuka ini nih, tanpa membuka spool, tapi kita harus mencopot soketnya. Soketnya terletak di sini ya, soket spool itu terletak di bagian sini ya, dekat ECM. Jadi kita harus membongkar bodi, membongkar aki untuk mencopot soketnya ya, yang berada di sini. Baru kita tidak usah membongkar spool. Itu cara yang dipisah sama. Jadi cara yang dipisah ada dua cara, dan yang paling penting adalah cara yang tanpa memisahkan bodi sama mesin. Nah, ini saya akan kasih triknya ya.
Oke guys, setelah ini dibongkar, emang ini agak sulit ya, cuman bisa lah, masih bisa, masih ada jarak gitu buka buat kunci buat bisa membukanya. Oke guys, ini cara saya ketika membongkar mesin sendirian ya. Jadi saya nggak mau membuka mesin, memisahkan mesin sama rangka. Soalnya apa? Ketika sudah rapi, kita susah guys memasukkan ininya, as mesinnya ya, gitu, untuk memasangnya lagi ke sasisnya. Ini berguna untuk kita hanya misalnya ngebul ya, bongkar bagian depan doang ya. Kalau bagian kita ganti stang seher otomatis kan belah semua. Nah ini tutorial ini nggak berguna ya, tetap harus memisahkan rangka sama mesin gitu guys. Oke, lanjut aja kita prosesnya. Nah guys, kalau sudah dibuka perak belakangnya plus shockbreaker belakangnya, nah ini sudah dibuka baut-baut mesinnya yang otomatis kita tinggal copot gitu ya, karena itu terhalang oleh sasis. Jadi begini caranya guys. Oke guys, jadi seperti itu ya kalau saya bekerja sendiri di rumah gitu ya, membongkar mesin Vario 125. Karena kalau kita pisahin mesin sama rangka itu nanti emang lebih enak kerjainnya guys, cuman nanti pas pasangnya itu kesusahan guys kalau kita bekerja sendiri ya, nggak ada yang bantuin. Nah jadi saya caranya begini guys, lebih simpel dan menghemat tempat guys ya, otomatis menghemat tempat. Kalau misalnya tempat bengkelnya sempit kecil, nah bisa dicoba cara ini guys. Jadi ini khusus yang bongkar bagian mesin bagian depan doang ya. Kalau otomatis kita ganti stang seher itu otomatis harus pisahin rangka sama mesin gitu guys. Mudah-mudahan triknya berguna, bermanfaat. Sampai ketemu di tutorial selanjutnya ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.